Kita coba ke Aziz dulu ya. Aziz, pembicara yang ketiga, Ananda Aziz merupakan alumni program Cyber Security Training 2020 yang saat ini telah mendapatkan sertifikasi dari training kami. Aziz sudah diterima sebagai Cyber Security Consultant di sebuah perusahaan bidang teknologi yang berbasis di Singapura, namanya Horangi. Aziz akan memaparkan pengalamannya bagaimana ini training cyber security tahun lalu, bagaimana cara adaptasinya, tipsnya, sampai akhirnya 10 minggu berjalan dengan baik, hasilnya bagus, dapat voucher secara gratis, dan Caisa Plus, dan sampai diterima bekerja begitu ya di perusahaan yang cukup bagus nih di Singapura. Kepada Ananda Aziz, saya langsung mulai aja ini ya. Halo? Udah ada belum ini kayaknya? Sudah ada, bisa dilanjutkan Aziz. Tinggal di full aja itu screen-nya. Ya. Ya gimana? Udah putus suaranya? Sudah, tapi bisa lebih kencang lagi Aziz. Di sini suaranya kecil sekali. Sebentar. Udah ya? Sudah, oke. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semua Bapak Ibu guru. Kali ini saya akan sharing tentang kemarin yang tahun 2020. Perkenalkan, Aziz Rizky adalah lulusan dari juga waktu ada
Mastercard gitu ya oleh infrared digital. Kebetulan sekali memang dua ini yang paling dibutuhin. Jadi pertama kali saya tahu, maksudnya sebentar, kok di muka saya yang muncul. Jadi mana presentasinya?
Loh, saya tiba ya, sebentar ya. Bisa coba lagi, Mas. Iya, oke. Oke. Muncul ya presentasinya ya, siap. Jadi tadi yang saya bilang kebetulan yang di infrared digital itu yang akan diajarkan kepada kalian itu memang kebetulan memang ini datanya tentunya tidak saya tampilkan, tapi itu adalah yang lagi paling banyak dicari oleh orang-orang ya gitu. Jadi memang bagian pentest sama bagian blue teaming itu memang paling sering dicari. Itulah yang menyebabkan saya juga nggak heran, wah ini ada orang anak SMK yang lulus langsung keterima kerja cyber security consultant. Memang begitu, memang oh ya benar yang diajarin begini ya pastilah langsung keterima gitu ya. Dan saya harap teman-teman sekalian juga mengikuti jejak teman-teman kalian yang sudah berhasil gitu ya. Amin. Lalu lanjut aja. Oke. Jadi pertama adalah kita bicara mengenai mind mapping yang mana itu sangatnya selalu menjadi tantangan buat kalian semua. Yang mana tentunya semakin besar tantangan itu adalah semakin bagus juga peluang buat kalian gitu ya. Banyak orang yang akhirnya udahlah tantangan besar, nggak maulah kita belajar yang santai aja. Tentunya ada pepatah lama mengatakan mutiara yang terbejarnya susah, tapi tentunya outcome-nya adalah sangat worth it. Sampai sekarang terus terang aja, nanti lah saya akan cerita-cerita sedikit gitu ya kalau saya punya banyak slide terakhir. Saya ingin ngebahas sedikit aja. Jadi challenge yang pertama adalah belajar. Challenge yang kedua adalah ini nih, gambar ini nih. Jadi kita itu harus sabar. Dalam artian ketika kalian menjadi seorang yang ahli di bidang cyber security, saya melihat banyak orang itu cenderung nggak sabaran ya. Jadi nggak sabaran seperti ini. Ya dia memberikan misalkan advice atau misalkan saran. Oh iya Pak, perusahaan Bapak itu harusnya seperti ini, seperti ini. Dia memberikan saran bagus kepada atasan gitu ya. Bagaimana cara membuat sistem itu aman. Mereka ngasih saran bagus, tapi banyak yang nggak sabaran akhirnya sampai yang marah-marah dan lain sebagainya itu sering. Dan ini yang tentunya saya tidak harapkan dari kalian gitu ya. Saya harapkan dari kalian selain memiliki hard skill yang bagus, nantinya saya yakin kalian lulus infra digital dengan nilai yang memuaskan, tentunya memiliki interpersonal skill yang bagus gitu ya. Bagaimana cara kalian tenang menghadapi customer, pasti ada aja. Waktu saya di Singapura nih, waktu itu banyak aja pertanyaan, ini security gimana segala macam, komplain dan lain sebagainya, itu saya itu yang berhadapan langsung dengan mereka gitu. Dan saya ya seperti yang kalian lihat, muka saya itu tetap bahagia gitu ya, tetap senang, tetap senyum, 3S gitu ya, senyum, sapa, dan apa itu yang terakhir gitu ya. Nah itu saya tetap kalem, ini saya memberikan penjelasan begini dan lain sebagainya. Itu yang dituntut dari kalian. Jadi tidak hanya tidak hanya hard skill, tapi juga soft skill gitu ya. Itu yang paling penting. Oke, sekarang kita karena tadi waktunya pendek, jadi memang saya tentunya saya tidak akan mau bicara banyak. Saya ingin terus terang berkomunikasi dengan kalian lebih gitu ya. Saya ingin mendengarkan pertanyaan-pertanyaan apapun. Kenapa saya bisa ke Singapura, kenapa saya bisa ke Dubai, lalu saya ke sini, saya ngapain dan lain sebagainya, lalu apa aja, itu saya ingin mendengarkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu yang akhirnya nanti akan saya jawab. Tapi kesimpulan terakhir, tadi dari Bapak Dr. Gatot ya, menyimpulkan tadi beliau saya hitung berkali-kali gitu ya, mengatakan skill bahasa Inggris harus bagus. Itu benar loh. Jadi memang market kita itu targetnya adalah kalian harus minimal tuh Singapura. Kenapa? Singapura memang banyak. Singapura, Malaysia, Jepang itu memang lagi banyak nyari. Kalau Indonesia itu memang tadi yang seperti yang dibilang persis itu benar-benar persis yang ingin saya sampaikan gitu ya. Makanya slide-nya sedikit gitu. Itu memang kita tuh belum terlalu aware sayangnya orang-orang kita itu tentang cyber security. Negara lain sudah. Nah, disitulah kenapa kalian harus bisa belajar bahasa Inggris. Itu yang pertama. Yang kedua, berkomunikasi sekali lagi itu adalah bisa dikatakan skill tambahan. Jadi bahasa Inggris itu adalah hard skill bagi saya. Cara berkomunikasi itu adalah soft skill. Ini contoh satu ya sebelum saya menutup sesi ini gitu ya. Ini saya kasih contoh satu aja. Jadi waktu saya di Singapura, saya tuh tentunya sebelum ke Singapura saya udah belajar bahasa Inggris gitu kan. Belajar nih dari BBC gitu kan, British Broadcast Center gitu kan, belajar les dan lain sebagainya. Wah, udah belajar bahasa Inggris. Ya TOEFL ya pas-pasan lah, saya nggak mau sebut karena emang jelek gitu ya. Jadi TOEFL saya jelek gitu, maksudnya pas-pasan lah gitu kan.
ke Singapura. Lalu saya waktu itu pesan makanan, can I order this one gitu ya, waktu itu biryani saya pesan gitu ya. Terus dia bilang 11 gitu ya, 11. Dia bilang gitu doang, 11 gitu, artinya 11 gitu ya, 11. Dia bilang gitu aja, 11. Saya bingung, oh mungkin $11. Ya udah saya kasih $20. Terus dibalikin lebih, dibalikin $15 atau berapa gitu. Iya, 11 gitu terus. Yang mana ini juga tantangan buat kalian. Banyak di luar sana juga yang nggak bisa bahasa Inggris loh. Jadi yang penting adalah sebenarnya betul bisa bahasa Inggris, tapi lebih ke arah komunikasinya, gimana caranya kalian menghandle kalau ketemu orang yang dia nggak bisa bahasa Inggris juga. Nah, itu kan tentunya menjadi masalah. Akhirnya setelah saya dengan ilmu dukun gitu ya, oh ternyata ini orang maksudnya itu dia itu baru siap makanannya jam 11, sedangkan saya pesen jam 10. Harganya $5 gitu. Jadinya oh gitu, ya udah akhirnya saya ngerti gitu ya. Kira-kira seperti itu aja. Dan memang itu sekali lagi ilmu komunikasi adalah hal yang paling penting juga di bidang cyber security. Jadi nggak cuma hard skill saya percaya kalian akan belajar banyak. Tadi sudah dipaparkan oleh pembicara-pembicara yang hebat sebelumnya, itu sudah oke lah. Sekarang tinggal kalian jangan lupa belajar soft skill-nya ya, cara komunikasinya, sabarnya dan sebagainya. Oke, paling itu aja dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan saya tentunya ingin mendengarkan pertanyaan dari teman-teman sekalian yang banyak gitu ya kalau bisa. Bahkan kalau misalkan memang waktunya lewat gitu ya, kalian bisa reach saya di LinkedIn, kalian bisa kontak LinkedIn, Instagram, Telegram, email. Silakan, saya terus terang itu saya balas. Tahun lalu saya balas semuanya gitu ya, yang di IG, Telegram, email, walaupun saya terima message fallback ya gitu ya. Minta fallback ya udahlah saya fallback gitu ya, tapi jangan semuanya gitu ya. Maksudnya ya keep in purpose gitu ya. Silakan kontak, saya insya Allah balas. Kira-kira seperti itu. Sekali lagi terima kasih teman-teman sekalian, dan terima kasih sekali lagi kepada Mbak Deborah atas kesempatannya dan teman-teman Infra Digital untuk kedua kalinya gitu ya. Untuk itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dan saya kembalikan pada MC Mbak Deborah. Silakan Mbak. Waalaikumsalam, selamat sore. Terima kasih Kak Habibie. Ini karena kebanyakan di sini siswa SMK ataupun alumni muda, jadi kayaknya kakak aja ya. Thank you ya Kak Habibie for sharingnya. Sekarang para hadirin yang ada di Zoom ataupun yang sedang dengarkan di YouTube, mungkin ada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, rekan-rekan SMK. Silakan kami buka sesi tanya jawab. Untuk pertanyaannya bisa langsung diketik di kolom chat. Kita pastikan dulu chatnya kita buka ya. Kolom chat sudah kami buka. Silakan untuk menaruh pertanyaan di sana. Satu sesi kita batasi dulu untuk 3 pertanyaan. Teman-teman taruh saja pertanyaannya, nanti kita akan bacakan. Untuk teman-teman yang ada di YouTube juga bisa menaruh pertanyaannya di live chat YouTube. Nanti ada tim kami yang juga akan memilih pertanyaannya untuk nanti saya bacakan. Nah, sekarang memang di sini pembicaranya ada 2. Aziz, alumni Cyber Security Training 2020, dan juga Kak Habibie, Cyber Security yang mewakili industri begitu ya. Ya, kurang lebih begitu, Mbak. Ya, kalau yang tadi Bapak Gatot, mungkin Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru, jika ingin bertanya kepada Pak Gatot, kami persilakan menaruh jawabannya di kolom chat. Nanti kami akan sampaikan kepada beliau begitu. Dan nanti kami juga akan coba menanyakan apakah materinya bisa kami minta untuk kami bagikan. Oke, sudah ada yang mulai menaruh pertanyaan di chat, tapi sebelum ke sana, saya ingin memberikan kesempatan untuk para peserta webinar yang ingin bertanya secara langsung. Ya, silakan pakai reaction angkat tangan, raise hand begitu ya. Nanti kami akan pilih
lalu nanti kami akan berikan kesempatan kalau mau bertanya secara langsung. Apakah ada yang raise hand di sini? Oke, sudah ada 3 orang yang raise hand. Satu-satu saya akan persilakan. Atas nama Zoom-nya M. Gianmiko. Ini siswa, alumni, ataupun guru. Kami tidak tahu, mungkin ini saya buka dulu mic-nya, nanti bisa memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaannya. Silakan. M. Gianmiko, apakah bisa mendengar suara saya? Oke, mungkin terpencet ya. Kalau begitu, kita akan lanjut ke ini sepertinya Pak Guru atau Bapak Kepala Sekolah, mohon maaf kalau salah, Hasan Basri. Bapak Hasan Basri, silakan di-unmute dan menyampaikan pertanyaannya, Pak. Kami sudah membuka untuk unmute. Silakan Pak Hasan, apakah bisa? Halo Pak Hasan, Pak Hasan bisa atau ada kendala, Pak? Baik, kita coba ke Rosa ya. Rosa Aulia dari SMKN 8 Garut. Rosa bisa tolong di-unmute ataukah sistem dari kami yang mungkin harus diperbaiki? Coba Rosa bisa unmute nggak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Rosa untuk pertanyaannya. Saya mau bertanya, bagaimana cara kita fasih dalam berkomunikasi? Dan juga bagaimana cara kita belajar secara otodidak gitu. Terima kasih. Terima kasih Rosa pertanyaannya. Ini fasih komunikasi dalam artian sama semua orang atau khusus bahasa Inggrisnya? Iya, Kak. Iya, betul, Kak. Yang mana nih? Bahasa Inggris, fasih bahasa Inggris atau gimana? Oke, baik. Rosa sepertinya nge-lag. Oke, ya kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Bagaimana untuk bisa fasih komunikasi? Mungkin ini yang tadi Kak Habibie sempat jelaskan tentang interpersonal skill dan juga halo, ya, dan juga bahasa Inggrisnya ya. Nanti bisa dijawab sama Kak Habibie dan Aziz juga ya, karena Aziz bisa menjelaskan berdasarkan pengalaman. Saya ngerasa suara saya ada feedback. Ini kenapa ya? Bukan feedback juga sih, tapi saat ini mulai lagi nih kayaknya penyakit lagi, agak-agak nge-lag. Oke, jaringannya tapi coba ya. lagi aja. Kita coba lagi aja. Maksudnya terusin aja dulu. Oke, saya Ya. buka untuk pertanyaan kedua. Kira-kira pada Halo. halo. Saya dengar kok. Iya, Mas Habibie tolong mute dulu ya, saya lanjutkan. Baik, kita akan coba ke M. Gianmiko. Apakah bisa mute-nya?
Nggak bisa nyalain mikrofon ya? Oke, kalau begitu langsung aja nanti pertanyaannya di chat aja. Mbak, sorry nih, itu udah banyak yang nanya di chat kok. Dia pertanyaan udah ada di chat. Bisa. Oke, saya cek ya suara saya. Apakah lebih baik? Sip. Baik-baik. Oke, kita akan bacakan satu-satu ya. Yang pertama tadi dari Rosa, bagaimana untuk tipsnya fasih komunikasi. Lalu yang kedua, pertanyaan saya bacakan di sini dari Rida Samudra. Pertanyaannya, Kak Habibie, saya ingin bertanya bagaimana cara belajar secara otodidak bila tidak memiliki mentor. Lalu pertanyaan ketiga dari Indra Setia. Kak, kasih tips dong buat kita yang lagi otodidak terus tiba-tiba kehilangan motivasi belajar. Nah, semuanya pertanyaannya kurang lebih tentang bagaimana belajar untuk mengembangkan diri lewat otodidak ya. Kurang lebih hampir mirip. Silakan mungkin Kak Habibie yang mulai duluan, nanti dilanjutkan oleh Aziz. Yes, oke. Jadi terima kasih atas pertanyaan teman-teman sekalian. Jadi ini saya langsung balas semua. Oke. Nah ini saya langsung balas semua ya. Jadi pertama adalah bagaimanakah caranya agar halo? Putus-putus ya? Yang 3 aja dulu nggak apa-apa. Aku juga dengar Mbak. Oh, oke. Yang 3 dulu aja. Iya. Jadi ya maksudnya ini sebenarnya mirip ya pertanyaan. Jadi maksudnya jawabannya bisa kena 2 ini. Yang pertama adalah belajar otodidak itu yang paling penting itu punya mentor. Nggak mungkin nggak punya mentor tuh bisa. Maksudnya susah. Sangat amat sulit apabila belajar otodidak itu tanpa mentor. Mentor tentunya tidak harus teman dan lain sebagainya. Kayak saya seperti contoh. Saya tadi open, kami gitu ya, kita tuh open gitu ya untuk pertanyaan-pertanyaan. Apalagi saya tadi ngasih Telegram, LinkedIn dan lain sebagainya. Itu kalian bisa gunakan. Saya balas kok, bener. Saya terus terang orang yang sangat semangat kalau ada orang yang belajar dan tentunya saya bisa mengarahkan. Dan orang-orang ini juga banyak gitu loh. Maksudnya kalau kalian chat dan lain sebagainya nanya, tentunya bisa diarahkan. Nah, jadi sangat tidak mungkin bisa dikatakan susah sekali kalau tidak ada mentor. Apalagi ini cyber security ini sangat luas sehingga tentunya itu sangat dibutuhkan ya. Yang pertama, terus ini ada motivasi belajar. Ya tentunya kalau dengan mentor kalian nanti akan disuruh seperti A, B, C dan dikasih deadline seperti ini, ya tentunya itu akan memotivasi kalian. Kalau memang capek istirahat tidur aja gitu kan. Maksudnya nggak usah dipaksain gitu loh. Namanya belajar ya nggak semua orang memiliki kecepatan belajar yang sama, waktu yang sama. Jadi take it easy aja. Take it easy dan tentunya harus dengan guru atau mentor. Ya, kira-kira seperti itu aja sih singkatnya, Mbak. Thank you Kak Habibie untuk jawabannya. Untuk Aziz, silakan Aziz, dari sisi Aziz yang sempat ngikutin training itu apa tadi pertanyaan tadi? Oke, bagaimana untuk meningkatkan fasih berkomunikasi. Lalu yang kedua, bagaimana belajar otodidak. Kan Aziz banyak ya tadi menampilkan beberapa di slide kalau Aziz ini belajar sendiri begitu. Ya. Nah, itu caranya bagaimana? Dan kalau lagi belajar otodidak, tiba-tiba kehilangan motivasi, apa yang harus dilakukan? Kalau yang pertama itu apa yang tadi supaya lebih fasih berkomunikasi? Iya. Jujur aja saya juga nggak tahu gitu ya. Soalnya dulu juga saya itu kayak paling nggak bisa gitu komunikasi dengan orang itu. Tapi seiring berjalannya waktu ya bisa aja gitu. Terutama yang kemarin yang professional development workshop itu kan yang mungkin peserta yang sekarang juga bakal dapat gitu ya. Nah dari workshop itu saya mulai tergerak gitu. Jadi kalau bisa dibilang jadi agak jago gitu dalam berkomunikasi gitu. Itu pertama. Terus yang kedua itu tadi yang belajar tanpa mentor ya?
memang yang kata tadi apa Kak Habib juga apa bilang tadi nggak mungkin gitu kalau misalnya nggak butuh mentor gitu. Soalnya kan kita kalau misalnya nggak ada mentor itu bakal jadi apa hilang arah gitu kan, belajarnya gimana gitu. Atau seenggaknya mentor itu ngasih tahu kayak memandu jalannya gitu. Kita harus belajar ke sini gitu kan. Terus ya itu juga benar tadi mentornya itu nggak selalu harus kenalan apa dari kita sendiri gitu kan. Soalnya komunitas cybersecurity itu kan luas banget gitu. Apalagi kalau yang dari luar gitu. Kita kan nah positifnya juga kan kalau misalnya kita belajar dari mentor yang dari luar itu kita belajar bahasa Inggris juga kan otomatis. Nah, jadi memang komunitas itu banyak kalian bisa searching sendiri gitu komunitas cybersecurity itu gitu. Terus apa tadi yang ketiga saya lupa tadi? Kalau tiba-tiba kehilangan Oh, motivasi ketika belajar otodidak ngoprek-ngoprek, itu apa yang dilakukan? apa ya? Kayak nyari yang kayak tadi kata saya tadi apa belajarnya kan ada banyak platformnya gitu. Misal yang hack the box tadi, kita kan terus kita melakukan kita belajar di platform itu kan seperti dapat benefitnya gitu, kita dapat poin gitu kan, kita terus misalnya udah dapat poin itu naik level gitu. Pokoknya apa ya? Kalau menurut saya itu jadi seru aja gitu kan, jadi asik gitu, kita jadi pengen ngulang terus kan, pengen nyoba terus gitu. Soalnya sebelum saya kenal sama platform itu juga, ya itu membosankan gitu kan, belajar cuma gini-gini doang gitu kan. Tapi ya itu sih kalau menurut saya cari platform yang menurut kalian itu seru gitu, yang menantang gitu buat kalian gitu. Jadi kalian itu pengen coba lagi gitu pada saat belajar gitu. Udah sih cukup gitu aja. Baik, terima kasih Aziz untuk jawabannya. Ya, teman-teman, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau ada lagi yang mau bertanya, bisa taruh di kolom chat. Saya coba lanjutkan. Ini ada pertanyaan lagi. Termin kedua untuk 3 penanya, nanti Kak Habibie dan Aziz akan bantu jawab. Dari Rizka Fauzan, SMKS Muhammadiyah, Tasikmalaya. Kak, kerja di bidang cyber security itu bekerja secara tim atau individu? Nah, pertanyaannya menarik sekali. Dan jika secara tim, bagaimana cara supaya bisa kompak? Lalu yang kedua dari Nurul Burham, SMKS Bina Warga Lemah Abang Cirebon. Izin bertanya Kak Aziz, untuk belajar Try Hack Me, Hack the Box, dan lain-lain, itu sesudah atau sebelum mengikuti training cybersecurity ini? Lalu dari Arianto Saputra, SMKN 1 Ciamplas, Kak, tools-tools cybersecurity yang sering dipakai apa saja? Silakan untuk 3 pertanyaan ini dari Kak Habibie dulu, boleh dijawab Kak? Oke, jadi saya pernah bekerja secara tim, pernah juga bekerja secara individu. Ini kalau di perusahaan startup waktu saya di Singapura itu adalah individu, walaupun saya juga pernah di saat yang di perusahaan konsultan itu tim. Biasa kalau tim juga itu saya ngelakuin pen test gitu ya, penetration testing, melakukan testing dan audit itu biasanya tim. Tapi rata-rata kalau sejauh pengalaman saya adalah di Dubai pun juga sama, waktu itu saya di sana juga individu. Nah, tetapi tentunya entah tim atau individu itu harus bisa memiliki skill kerjasama. Seperti yang saya bilang, individu pun juga kalian harus bekerja sama dengan departemen lain. Misalkan departemen DevOps, infra, software engineering, kalian harus bisa ngobrol, ini seperti ini loh, program kerja saya seperti ini. Tolong kita wujudkan bersama-sama agar kita tentunya memberikan feedback positif buat company, kira-kira seperti itu ya. Dan bagaimana cara supaya bisa kompak? Ya ini tentunya ini setiap orang beda-beda gitu ya treatmentnya gitu. Ini udah masuk ke ranah psikologi sebenarnya. Bagaimana caranya membangun team building, team bonding dan lain sebagainya. Ya tentunya saran yang dari saya adalah tentunya ya itu tergantung dari kalian sekali lagi. Bagaimana caranya kalian bisa dekat kepada orang tersebut baik secara profesional dan personal. Tentunya beda gitu ya. Profesional kalian hebat, personal ya kalian mungkin basa-basi ngobrol. Saya kurang tahu lah. Saya bukan orang ahli ilmu komunikasi gitu ya, mungkin Mbak Deborah lebih hebat gitu ya. Jadinya terus terang aja ini sangat personal dan ini masuk ke ranah psikologis gitu ya. Terus untuk ini yang Hack the Box ini buat Kak Aziz ya. Oke lah, lanjut aja saya untuk yang tools cyber security. Tools ini maksudnya sangat luas ya. Cyber security itu kan mencakup defense dan attack minimal gitu ya.
serang dan pertahanan. Kalau yang sering dipakai, nanti pasti kalian akan pelajari di waktu kalian di mana di infra digital ya, nanti di training pasti kalian belajar gitu ya, tools-tools yang common. Tapi kalau kalian tanya saya, kalau saya bikin tools sendiri. Jadi ya beda lah, maksudnya saya bikin tools sendiri tentunya karena saya punya kebutuhan khusus, kira-kira seperti itu. Saya jarang pakai tools yang publik gitu ya, kecuali untuk beberapa kasus yang common aja. Tapi rata-rata yang saya handle tuh kasusnya khusus, jadinya saya harus bikin sendiri. Kira-kira seperti itu sih. Itu aja paling. Terima kasih. Terima kasih Kak Habibie. Silakan Aziz, berdasarkan pengalamannya boleh di-share juga. Kalau yang pertama itu yang apa secara tim atau individu, saya juga nggak tahu ya, soalnya kan belum mulai, nanti Senin saya kerjanya gitu. Tapi kalau yang disampaikan sama orang sananya itu bekerja secara tim, tapi ada waktunya juga untuk kayak saya itu istilahnya dilepaskan gitu, jadi biar belajar sendiri gitu. Itu sih kalau kalau saya pribadi gitu. Kalau yang ini yang belajar hack the box dan lain sudah tuh. Kalau ini sebelumnya juga saya udah kenal, cuman ya sekedar kenal doang gitu kan. Terus selama proses pelatihan ini kan supaya saya gampang memahami gitu. Nah dibarengin sama belajar ke hack me sama hack the box ini. Tapi kalau saya itu awalnya ke hack me dulu, soalnya kan yang saya sebut tadi waktu presentasi tadi sangat beginner friendly gitu untuk hack me itu. Lalu setelah saya mulai familiar, saya merasa tertantang gitu kan. Lalu saya setelah itu belajar hack the box gitu. Kalau tools ini tadi benar sih yang kata Kak Habibie, soalnya kan banyak banget toolsnya ini. Seperti ini aja ya, kalau misalnya yang pribadi saya sering pakai ini buat ini ya, misal main di hack the box gitu. Biasanya pakai ini Burp Suite gitu kan, terus Nmap sih yang sering itu. Terus untuk cracking hash itu menggunakan Hashcat ya biasanya. Iya sih paling 3 itu doang sih. Soalnya banyak banget gitu, harus spesifik gitu nanyanya. Udah cuman segitu ya pertanyaannya ya? Ya, benar. Thank you Aziz. Baik, terima kasih teman-teman untuk pertanyaannya. Ini ada pertanyaan tentang yang pretest, mungkin saya dari Infra Digital Foundation mencoba menjawab. Untuk yang dari M. Fajar Rahmatullah, untuk yang belum melakukan pretest, gimana? Apakah ada kesempatan yang belum melakukan pretest? Ya teman-teman, kemarin terakhir pretest untuk subbatch 1 dan saat ini datanya sedang diolah. Jadi memang teman-teman tidak bisa ikut pretest lagi, tapi nanti kita di sekitar bulan Juni akan buka lagi pendaftaran, walaupun kita juga belum tahu sekolahnya yang sama atau sekolah yang berbeda. Jadi teman-teman ikuti saja Instagram kami, Infra Digital Foundation, untuk nanti dapat update terbaru tentang program Cyber Security Training ini. Lalu yang kedua nih teman-teman pasti butuh mentor ya. Nah sekarang saya dengan terbuka minta Kak Habibie dan Kak Aziz kalau mau share di kolom chat mungkin email atau sosial media, atau kalau mau share handphone nomornya, ini apa saja yang kira-kira bisa dibagikan, silakan. Nanti teman-teman peserta webinar akan menghubungi langsung untuk bisa tanya-tanya setelah webinar ini. Oke, sebentar ya, kita lihat lagi. Ya, sudah ada kontak dari Kak Habibie dan Aziz. Teman-teman silakan dipakai dengan bijaksana kontak-kontak ini untuk belajar, untuk menjadi menti yang baik dengan kakak mentor 2 ini. Teman-teman bisa meningkatkan skill-nya teman-teman. Sekarang kita sudah ada di akhir dari webinar ini. Teman-teman kita akan foto bersama sebelum meninggalkan Zoom ini. Minta izin untuk buka kameranya,
pakai Zoom background-nya karena kita akan dokumentasi untuk kepentingan dokumentasi. Jadi teman-teman mohon buka kamera dan pakai Zoom background-nya. Sisiran dulu. Oke, di sini ada berapa slide nih? Ada 3 slide. Kita nggak tahu teman-teman ada di slide mana. Kita akan coba saja dalam hitungan 3 itu di screenshot. Kita akan disable kolom chat dulu supaya foto yang paling bawah tidak tertutup. Oke, ada 4 slide. Slide pertama dulu, 1, 2, 3. Slide kedua, oke. 1, 2, 3. Sebentar. Kedua, 1, 2, 3. Senyumnya lebar. Slide keempat. 1, 2, 3. Ya, sudah selesai. Baik, terima kasih banyak untuk mungkin di sini ada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, rekan-rekan SMK yang dari awal sudah mengikuti kegiatan kami. Mohon maaf untuk setiap hambatan yang tadi sempat terjadi dan kami nanti akan update jika nanti ada rekaman video maupun materi yang nanti bisa kami bagikan kepada para peserta webinar di webinar kali ini. Segenap pengurus Infra Digital Foundation, saya Deborah Francisca, dan di sini juga ada tim IF beserta pembicara Mas Habibie Aziz, mohon undur diri. Terima kasih banyak teman-teman, kita akan bersua lagi lewat sosial media, Instagram Infra Digital Foundation, dan juga Telegram yang teman-teman sudah masuk di dalam grupnya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut tentang training cybersecurity, bisa langsung di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Habibie, terima kasih Aziz atas waktunya. Terima kasih. Mari. Masih ya. Terima kasih. Baru. Matur suwun.